Jadi kami dari kelompok 1 akan membawakan mengenai analisis pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur di Indonesia, terutama di sektor food and beverage. Jadi berdasarkan dari judul kami membagi latar belakangnya itu menjadi 4 poin. Untuk poin pertama adalah harga saham dapat mencerminkan nilai perusahaan di hadapan investor dan menjadi indikator kunci dalam pengambilan keputusan investasi. Perusahaan yang memiliki ukuran besar dan profitabilitas yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan investor serta berdampak positif terhadap harga saham. Nah, biasanya itu pada umumnya kita itu dapat mengetahui suatu ukuran perusahaan melalui dari total aset suatu perusahaan maupun dari total penjualan. Nah, biasanya para investor itu menganggap perusahaan yang memiliki ukuran asetnya lebih besar dan juga total penjualannya, maka perusahaan itu lebih dianggap lebih mampu menghadapi risiko bisnis, sehingga hal tersebut tuh secara tidak langsung dapat menarik perhatian para investor untuk menanam modal di sana. Kemudian untuk poin yang kedua, yaitu dalam beberapa tahun terakhir perusahaan manufaktur terkhususnya di sektor food and beverage atau F&B menghadapi berbagai tantangan seperti fluktuasi harga saham, seperti fluktuasi harga bahan baku, inflasi dan juga depresiasi nilai tukar. Nah, untuk beberapa perusahaan, jika suatu perusahaan itu tidak siap dalam menghadapi tantangan tersebut, maka hal tersebut akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan tersebut. Nah, jika suatu perusahaan tidak siap dalam menghadapi tantangan tersebut, maka secara tidak langsung itu investor akan memikirkan hal tersebut untuk melakukan penanaman investasi. Mengapa demikian? Karena bagi perusahaan yang tidak memiliki kemampuan dalam menanggulangi tantangan tersebut, maka bisa dianggap spekulasinya adalah perusahaan tersebut tidak mampu dalam menghadapi resiko. Kemudian yaitu adalah poin yang ketiga, terjadinya penurunan harga saham pada bulan Desember tahun 2022 sebesar minus 4,31% jika dibandingkan dengan bulan Desember tahun 2021. Nah, berdasarkan dari contoh penurunan harga saham tersebut, maka hal ini dapat mempengaruhi dari sudut perspektif dari investor sendiri. Karena mengapa? Karena kan biasa kita untuk melihat dari suatu harga saham kan bisa dari lihat bursa saham dari Indonesia itu kan ada grafik sahamnya itu naik turunnya. Nah, di situ nanti kalau misalkan pada tahun yang kita berikan contoh ini mengalami penurunan, maka pastinya untuk tren yang kedepannya itu pastinya akan mengalami penurunan juga. Nah, dengan adanya spekulasi tren yang mungkin akan terjadi penurunan, hal ini akan menjadi pertimbangan tersendiri untuk para investor. Nah, oleh karena itu, dengan adanya 3 poin permasalahan tersebut, kami membuat penelitian yang membahas analisis mengenai pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap harga saham, terkhususnya itu perusahaan manufaktur di sektor F&B. Baik, selanjutnya ada identifikasi masalah. Untuk identifikasi masalah, kami menggunakan metode kombinasi, di mana nomor 1 hingga nomor 3 menggunakan metode kuantitatif dan nomor 4 menggunakan metode kualitatif. Untuk isi dari identifikasi masalah, yang pertama, bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur di Indonesia, terutama sektor food and beverage. Yang kedua, bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur di Indonesia, terutama sektor food and beverage. Yang ketiga, bagaimana pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap harga saham perusahaan manufaktur di Indonesia, terutama sektor food and beverage. Yang keempat, yaitu bagaimana peran antara ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur di Indonesia, terutama sektor food and beverage. Selanjutnya, untuk kegunaan penelitian, di antaranya yang pertama, untuk investor sebagai informasi untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik, terutama dalam memilih saham perusahaan manufaktur di sektor food and beverage. Untuk manajer, yaitu sebagai acuan dalam perencanaan strategi bisnis dan pengelolaan keuangan perusahaan manufaktur sektor food and beverage. Yang ketiga, untuk regulator pasar modal, yaitu sebagai masukan bagi kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan pasar modal, khususnya di perusahaan manufaktur sektor food and beverage yang berpotensi memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Yang terakhir, untuk peneliti lain, yaitu sebagai referensi untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam, baik yang berfokus pada sektor manufaktur lainnya maupun penelitian yang membandingkan sektor lain dengan sektor food and beverage.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi teoritis. Nah, untuk deskripsi teoritis itu sendiri, kami menyimpulkan atau meringkas dengan pengertian dari variabel-variabel pada penelitian kami. Nah, untuk variabel pertama yaitu analis ukuran perusahaan. Nah, menurut Brigham tahun 2015 dalam Nursidah 2023, ukuran perusahaan yaitu rata-rata dari total penjualan bersih selama satu periode sampai beberapa periode tertentu sesuai yang ingin dihitung 5 tahun atau 10 tahun terakhir. Lalu, variabel yang kedua yaitu profitabilitas. Nah, menurut P. Wiratna Wijarswani tahun 2017, rasio profitabilitas dan rentabilitas hasil ini digunakan untuk mengukur tingkat imbalan atau perolehan keuntungan dibanding dengan penjualan atau aset, mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dalam penjualan aset maupun laba dan modal sendiri. Lalu yang ketiga yaitu harga saham. Menurut Agus pada tahun 2015, harga saham terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran pasar modal. Apabila suatu saham mengalami kelebihan permintaan, maka harga saham cenderung naik. Nah, sebaliknya, apabila kelebihan penawaran, maka harga saham akan cenderung turun. Selanjutnya, terdapat kerangka berpikir. Untuk judul kami itu terdapat sedikit tambahan kata pengaruh setelah analisis dibandingkan penelitian sebelumnya. Untuk judul kami yaitu analisis pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur di Indonesia, terutama sektor food and beverage. Lalu untuk variabel itu sendiri, kami memiliki 3 variabel. Pada penelitian kami menggunakan paradigma ganda dengan 2 variabel independen. Untuk variabel independen yang pertama yaitu ukuran perusahaan. Nah, kami memiliki perubahan atas indikator serta sumbernya dari kerangka berpikir yang sebelumnya. Untuk indikator pada ukuran perusahaan yaitu total aset perusahaan yang bersumber pada Jogianto Hartono pada tahun 2017 dengan judul Teori Portofolio dan Analisis Investasi edisi ke-11 di Yogyakarta. Lalu untuk variabel independen yang kedua yaitu profitabilitas. Indikatornya kami memiliki 2. Yang pertama yaitu Return on Equity atau bisa kita sebut ROE, dan yang kedua yaitu Return on Asset atau biasa kita sebut ROA. Sumbernya dari buku Kashmir tahun 2019 dengan judul Pengantar Manajemen Keuangan edisi kedua cetakan ke-7 Jakarta. Lalu selanjutnya untuk variabel dependen kami yaitu harga saham yang dimana indikatornya yaitu moving average yang bersumber pada buku penulis oleh Imade Adnyana pada tahun 2020 dengan judul Manajemen Investasi dan Portofolio Lembaga Penerbitan Universitas Nasional di Jakarta. Selanjutnya untuk hipotesis, kami memiliki 3 hipotesis yang dimana 2 hipotesis asosiatif dan pertama hipotesis simultan. Untuk hipotesis asosiatif yang pertama yaitu HO tidak ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur di Indonesia terutama sektor food and beverage. HA-nya terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur di Indonesia terutama sektor food and beverage. Untuk hipotesis yang kedua, yaitu hipotesis asosiatif, dengan HO-nya tidak ada pengaruh profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur di Indonesia, terutama sektor food and beverage. HA-nya terdapat pengaruh profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur di Indonesia, terutama sektor food and beverage. Dan yang terakhir, hipotesis simultan, yaitu HO-nya tidak ada pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur di Indonesia, terutama sektor food and beverage. HA-nya terdapat pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur di Indonesia, terutama sektor food and beverage. Selanjutnya, kami akan melakukan percobaan, analisis data, serta akan menghasilkan kesimpulan pada akhir penelitian.
Selanjutnya untuk prosedur penelitian. Nah, untuk pendekatan penelitiannya ini kami melakukan pendekatan penelitian kombinasi, yang dimana pendekatan kombinasi itu merupakan salah satu bentuk penelitian di mana peneliti baik perorangan maupun kelompok secara sistematis mengkombinasikan atau menggabungkan pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif baik dari aspek teknik, metode, cara pandang, konsep, maupun bahasa ke dalam satu studi. Nah, untuk populasinya ini, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Namun, populasi ini bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Nah, untuk kali ini, penelitian ini, populasi yang kita gunakan adalah seluruh laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor food and beverage di Indonesia. Dan untuk jumlah seluruh laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor food and beverage di Indonesia, kami ambil sebanyak 863 laporan keuangan. Dan untuk sampelnya merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk sampel dari jumlah seluruh laporan keuangan pada perusahaan manufaktur sektor food and beverage di Indonesia sebanyak 43 laporan keuangan. Dan untuk teknik pengumpulan datanya, kami menggunakan purposive sampling, yaitu dengan cara menentukan sampel dengan mempertimbangkan karakteristik atau kriteria tertentu yang memenuhi. Untuk kriterianya ini kami ada perubahan dari laporan sebelumnya. Untuk yang perubahan yang pertama itu kriterianya laporan keuangan perusahaan manufaktur pada sektor food and beverage yang menyajikan data selama triwulan. Data tahunan selama periode 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 sampai 2024. Untuk yang kedua, laporan keuangan perusahaan manufaktur pada sektor food and beverage yang memiliki nilai rasio on asset di atas 11%. Dan untuk yang terakhir, laporan keuangan perusahaan manufaktur pada sektor food and beverage yang menyajikan nilai aset di atas 40 miliar. Nah, untuk selanjutnya ini adalah hasil pemilihan sampel penelitian berdasarkan kriteria pada perusahaan manufaktur sektor food and beverage tahun 2020 sampai 2024. Untuk laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur pada sektor food and beverage jumlah sebanyak 863. Lalu kita pilih Nah, lalu dikurang sebanyak 733 laporan keuangan perusahaan manufaktur pada sektor food and beverage data tahunan yang tidak pada periode 5 tahun terakhir. Nah, lalu dari poin kedua tersebut kita kurangin lagi perusahaan manufaktur pada sektor food and beverage yang memiliki nilai rasio on asset di bawah 11%, yaitu sebanyak 44. Lalu untuk yang poin terakhir, kami mengurangi lagi dengan kriteria laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur pada sektor food and beverage yang menyajikan nilai aset di bawah 40 miliar sebanyak 43. Lalu untuk jumlah seluruh laporan keuangan yang terpilih menjadi sampel yaitu sebanyak 43 sampel.